Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Awalan nazkurullaha azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqalil mubarak. Saniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minat dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratul mustaqim. Salisan askuru syukran kasiran illa ashabil mahbub alladzi qad atani fursatan ghaliyatan hatta nastati'a an atakallama maqum jami'an tahtal maudu. Di sini saya akan berkultum tentang jihad dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita telah banyak mendengar kata jihad. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencantumkan kata jihad dan berbagai variasinya di dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari 35 kali. Apa definisi jihad? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita merujuk kepada Al-Qur'an dan melihat konteks kata jihad dalam setiap ayat. Sebagian besar ayat memuat kata jihad sebagai perang suci di jalan Allah untuk membela Islam dan kaum muslimin. Dalam ayat lain bisa juga bermakna upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini tentu saja adalah kebaikan untuk Islam dan umatnya. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita melihat bahwa jihad dilakukan karena mereka diserang. Jihad adalah perang untuk membela kehidupan dan eksistensi umat Islam dan akidahnya dari ancaman orang-orang kafir. Dengan jihad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya meraih kejayaan agama ini. Dengan jihad pula, Islam dan generasi Muslim selanjutnya dapat bertahan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Al-Quran memerintahkan kita berjihad seperti dalam ayat ke-41 surat At-Taubah. Ungfiru hifafan wasikolan ingfiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Keluarlah kalian untuk berjihad baik di saat lapang maupun sempit, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa. At-Taubah ayat 41. Kita memahami bahwa perintah jihad ini tetap berlaku sepanjang masa. Apakah kita tetap dipraktekkan sekarang ini? Jawabannya ya, tentu saja, karena musuh-musuh Islam selalu melakukan segala cara untuk menghancurkan umat Islam dan akidah mereka. Marilah kita perhatikan kenyataan bahwa musuh-musuh Islam selalu memerangi mereka. Mereka tidak akan merasa rela, tidak akan senang jika umat Islam dan akidahnya masih bertahan. Sekarang ini Amerika Serikat dan sekutunya menghancurkan negeri-negeri Muslim seperti Afghanistan, Irak, dan Chechnya, dan lain sebagainya. Orang-orang Islam harus berjihad mempertahankan diri dari gempuran musuh-musuh Islam dengan mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang memerangi mereka. Adalah kata jihad yang membuat musuh-musuh Islam merasa takut dan gentar. Adalah teriakan takbir Allahu Akbar dari mulut pemuda Palestina yang membuat nyali tentara Yahudi Israel ciut. Dan adalah dengan jihad eksistensi Islam dan kaum muslimin tetap terwujud dan bertahan. Namun demikian, kita juga harus bersikap bijaksana dan hati-hati untuk berjihad dengan cara dan bentuk yang tepat. Saya kira membunuh orang-orang sipil yang tidak berdosa bukanlah jihad yang benar. Saya juga meyakini bahwa musuh-musuh Islam akan selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Mereka ingin menghapuskan semangat jihad dengan menuduh umat Islam adalah teroris. Marilah kita mempelajari Islam dan berjihad demi kejayaan Islam sampai akhir zaman. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri pembicaraan ini dengan bersyukur dan memuji Allah. Semoga bermanfaat kiranya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.